Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan hari ini kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk teman-teman, sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita membacakan basmalah dulu semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini level 3 Bilal bin Rabah yang pembelajaran daring, kita akan belajar fikih Islam bab tayamum. Bab 4 yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa berasal dari kata al-qasdu, yaitu menyengaja. Sedangkan menurut istilah, arti tayamum yaitu sebuah peribadahan kepada Allah yang berupa mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku dengan menggunakan tanah yang suci dan bersih. Syarat tayamum adalah sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan tayamum. Nah, di antara syarat-syarat tayamum ini adalah 1. Sudah masuk waktu sholat. Nah, berbeda dengan wudhu, tayamum ini dilaksanakan apabila waktu sholat telah tiba. Contoh, begitu azan sholat asyar, kita langsung melaksanakan tayamum untuk sholat asar. Berbeda dengan wudhu ya teman-teman, untuk tayamum hanya dilaksanakan untuk 1 kali sholat. Kalau tayamumnya untuk sholat asar, berarti untuk sholat asar. Nanti untuk waktu maghrib harus bertayamum kembali. Yang kedua, tidak menemukan air. Nah, jika kita tidak menemukan air, maka kita wajib melakukan tayamum. Yang ketiga, alasan karena penyakit akan tambah parah jika menggunakan air. Contohnya, apabila seseorang penyakitnya itu akan bertambah ketika menggunakan air. Contohnya, seseorang akan meninggal atau akan semakin terluka apabila dia kena air. Dan yang keempat, syarat tayamum ini adalah harus menggunakan debu atau tanah yang suci. Rukun tayamum semuanya ada 4. 1. Niat. 2. Mengusap wajah atau muka. 3. Mengusap tangan sampai siku. Dimulai tangan kanan, kemudian tangan yang kiri. Dan yang keempat, tertib atau berurutan. Nah, teman-teman yang soleh dan solehah, untuk anggota yang wajib diusap saat tayamum hanya ada 2 ya, berbeda dengan wudhu. Nah, untuk tayamum hanya yang diusapnya bagian wajah atau muka, yang kedua tangan sampai siku. Jadi yang harus diusapnya itu ada 2 anggota ya. Sekali lagi teman-teman, 1 mengusap wajah atau muka, 2 mengusap tangan sampai siku. Itu sebagian dari anggota tayamum. Adapun bacaan niat tayamum yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardzal lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah teman-teman, yuk kita mempraktekkan tayamum. Teman-teman, mari sama-sama kita mempraktekkan tayamum ya. Nah teman-teman, tayamum itu bisa menggunakan debu, tanah, ataupun pasir. Nah sebelum praktek tayamum, kita harus berniat dulu. Niat tayamum berbeda dengan niat wudhu ya. Niat tayamum, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
tayammum liistibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Amin. Caranya, kita sediakan 2 wadah. Yang ini untuk tanah yang bersih atau suci. Yang ini untuk tanah yang sudah dipakai ya. Caranya yang ke-1, ditekan tangan ke tanah, kemudian ditepukkan. Nah, setelah ditepukkan, kita usap anggota tayamum yang ke-1, yaitu wajah. Ya, dimulai dari dagu, ditarik ke atas, diusap 1 kali, nah, dibuang. Oke, itu yang ke-1 ya. Mengusap wajahnya cukup 1 kali. Sekarang anggota tayamum yang kedua yaitu mengusap tangan. Dimulai dari tangan yang kanan ya teman-teman. Nah, ditekan lagi, ditepukkan, dimulai dari tangan yang kanan. Nah, dari ujung jari dalam hitungan 3 harus sampai ke sikut ya. Dimulai dari tangan yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, sekarang diputar ke bagian punggung, diputar. Nah, sekarang bagian yang belum terusap yaitu bagian punggungnya dengan menggunakan jari jempol ya. 1, 2, 3. Nah, itu yang kanan dulu selesai. Sekarang tinggal mengusap bagian tangan kiri. Sama, ditepukkan dulu, ditekan, kemudian ditepukkan. Nah, tanahnya dari ujung ditekan, ditarik ke belakang, ke sikut. 1, 2, 3. Diputar bagian punggungnya, diusap dengan jari jempol. 1, 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi anggota tayamum itu hanya ada 2, 1 bagian muka atau wajah, 2 bagian tangan sampai sikut. Dimulai dari tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri. Selesai, itu bagian dari anggota tayamum. Nah, teman-teman, untuk evaluasi fikih Islam pada hari ini yaitu 1, teman-teman silahkan praktekkan tata cara tayamum yang baik dan benar. Boleh dilihat di video Miss Yuli yang tadi ya, ikuti yang itu. Kemudian divideokan dan kirim japri ke WA Miss Yuli. Nomor 2-nya silahkan teman-teman kerjakan soal pilihan ganda halaman 31 di buku Fikih Islam. Di sana ada soal 5 nomor ya. Semangat semuanya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Ditunggu ya praktik tayamum dan mengerjakan evaluasinya ya. Dikirim japri ke WA Miss Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.